Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Insinyur Triatmojo, Sarjana Kehutanan Magister Teknik Insinyur Profesional Utama. Saat ini sebagai dosen tetap Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Laboratorium Ekonomi Sosial Kehutanan Fakultas Kehutanan. Pada saat ini, saya mengikuti rangkaian sertifikasi dosen untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pengajar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Kehutanan Sosial dengan kode mata kuliah adalah KTU 22212. Mata kuliah Kehutanan Sosial ini berbobot 2 SKS dan disajikan di semester 3 program studi S1 Fakultas Kehutanan UGM. Deskripsi mata kuliah Kehutanan Sosial ini adalah pemahaman mengenai konsep dasar pendekatan pembangunan sumber daya hutan dan lingkungan dengan strategi kehutanan sosial dalam hubungannya dengan pembangunan wilayah. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Kehutanan Sosial ini adalah pertama, mahasiswa mampu memahami pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan atau transdisiplin untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat keahlian dan bidang kerja yang ditekuni. Kedua, mahasiswa mampu menformulasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan tantangan kehutanan, lingkungan, dan atau pembangunan berkelanjutan di tingkat global, nasional, dan lokal, hingga menghasilkan solusi yang inovatif dan transformatif. Tiga, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan bernegosiasi, beradaptasi, memiliki inisiatif, rasa keingintahuan yang tinggi, dan ketangguhan berdasarkan nilai-nilai keUGM-an, sehingga mampu berkolaborasi untuk kemaslahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup. Capaian pembelajaran mata kuliah setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah Kehutanan Sosial ini adalah mahasiswa mampu pertama, menerapkan paradigma dan epistemologi kehutanan sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep kehutanan sosial. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan regulasi kehutanan sosial dalam implementasi kehutanan sosial. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan strategi kehutanan sosial dalam pembangunan kehutanan. Kelima, mahasiswa mampu menerapkan konsep regulasi dan strategi kehutanan sosial dalam penyelesaian masalah bidang kehutanan. Mata kuliah ini dilakukan dalam 14 kali tatap muka dan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Sedangkan materi pembelajaran adalah pertama, paradigma dan epistemologi kehutanan sosial, latar belakang lahirnya kehutanan sosial, konsep kehutanan sosial dalam pembangunan kehutanan, strategi kehutanan sosial dalam pembangunan kehutanan, dan implementasi kehutanan sosial, baik tentang regulasi perhutanan sosial, implementasi perhutanan sosial di Indonesia, dampak implementasi perhutanan sosial, dan faktor-faktor penentu keberhasilan perhutanan sosial. Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah kombinasi antara student-centered learning dan pembelajaran berbasis kasus. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan berbagai media, yaitu bahan ajar digital, LCD proyektor, kuisis, dan menggunakan WhatsApp group sebagai sarana komunikasi dengan mahasiswa. Metode penilaian dalam perkuliahan ini adalah menggunakan basis evaluasi dan komponen-komponen asesmen sebagai berikut. Pertama, aktivitas partisipatif berupa komponen penugasan dengan bobot 10%. Yang kedua, hasil proyek berupa komponen kuis 10%, UAS 40%, studi kasus 15%. Dan aspek kognitif berupa UTS, ujian tengah semester, dengan bobot 25%. Selanjutnya, kami sajikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah Kehutanan Sosial pertemuan ke-8 yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak semuanya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Baik, Mas, Mbak, kita kuliah di pertemuan ke-8 mata kuliah Kehutanan Sosial. Bisa nggak kemarin ngerjain UTS-nya? Aman? Aman. Oke, oke. Baik, di kuliah kita ini kita belajar sama-sama tentang regulasi kebijakan gitu. Jadi harapan kita adalah bagaimana mahasiswa mampu menerapkan regulasi kehutanan sosial dalam implementasi kehutanan sosial gitu. Kita pakai 4 referensi. Yang pertama kita pakai Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, yang berapa pasal sudah dirubah oleh UU CK gitu. Kemudian PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, ini bagian dari perubahan UU CK. Kemudian Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Yang keempat adalah
Permen LHK nomor 4 tahun 2023 tentang pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus KHDPK. Oke ya. Nah, saya selalu mengingatkan Mas Mbak, di dalam kita belajar suatu keilmuan, kita mengenal ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Ontologi hakikat, epistemologi bagaimana cara mencapai hakikat itu, dan yang ketiga adalah nilai guna. Nah, kemarin kita sudah membicarakan ontologi, epistemologi, dan sekarang regulasi ini kita belajar pada bagian cara, metode membangun dan mengembangkan kehutanan sosial. Dimensi kita pada dimensi epistemologi secara keilmuan. Oke ya, saya selalu mengingatkan hal ini. Oke, kita masuk kepada materi. Ada undang-undang, ada PP, kemudian di bawahnya ada permen. Ada tiga hierarki perundangan yang kita pakai. Undang-undang 41 tentang kehutanan, PP 23 tentang penyelenggaraan kehutanan, nanti di bawahnya kita masuk dalam level permen. Oke, sekarang kita lihat untuk yang regulasi. Regulasi Undang-Undang 41 tentang kehutanan, hasil perubahan dalam UCK nomor 11 tahun 2020. Ada 2 pasal yang sangat bermakna di dalam konsep perhutanan sosial. Pasal 29A. Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan perhutanan sosial yang dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan, dan koperasi. 29A. Ini payung utamanya seperti itu. Ini terstate ya. Terstate di dalam Undang-Undang 41. Terstate situ. Berdasarkan hasil perubahan di UCK. Jadi payungnya kuat. Kemudian 29B, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dengan peraturan pemerintah. Logikanya kita masuk ke PP 23. PP 23 tentang penyelenggaraan kehutanan. Kita lihat pasal 18. Untuk tujuan tertentu, Menteri dapat menetapkan kawasan hutan sebagai KHDTK dengan tujuan khusus, KHDTK, KHDPK dengan pengelolaan khusus, dan KHKP, ketahanan pangan. Ini aspek keuangan, di mana nanti perhutanan sosial itu dijalankan, aspek keuangan. Kemudian pasal 108, ketentuan umum yang membuka pengaturan tentang kawasan hutan berkebutuhan khusus, yakni KHDTK, KHDPK, dan KHKP. Ini pasal 108 menjelaskan tentang pasal 18. Oke, ini PP 23. Nah, sekarang PP 23 pasal 112. KHDPK, tadi kita bicara di atas KHDPK. KHDPK ditetapkan untuk kepentingan A. Perhutanan sosial, B. Penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuran kawasan hutan, C. Penggunaan kawasan hutan, D. Rehabilitasi hutan, E. Perlindungan hutan, atau F. Pemanfaatan jasa lingkungan. Jadi perhutanan sosial ini menempati posisi yang pertama. Ruangnya apa? Ruangnya KHDPK di PP 23. Oke, kemudian 112 bilang lagi, Menteri menetapkan dan mengelola KHDPK pada areal hutan negara, hutan produksi, dan hutan lindung di Jateng, Jatim, Jabar, dan Banten di Pulau Jawa, kecuali daerah istimewa Yogyakarta. Di IY nggak ada KHDPK. Ya hanya ada di Jateng, Jatim, Jabar, dan Banten. Yang pengelolaannya tidak dilimpahkan kepada BUMN bidang kehutanan. BUMN bidang kehutanan di sini konteksnya apa? Ada yang tahu? Perhutani. Kenapa di Jogja nggak ada KHDPK? Karena nggak ada perhutani salah satunya. Dia full dikelola oleh negara melalui Dinas Kehutanan. Gitu. 112 bilang lagi, penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus dilakukan dengan ketentuan pertama, tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. HP tetap HP, HL tetap HL. Seperti itu. Tidak mengubah bentang alam pada hutan lindung atau hutan produksi. Nggak berubah bentang alam. HL, HP. HK nggak masuk ke situ. Hutan konservasi tetap menjadi domain dari pemerintah pusat. Kawasan pelestarian alam dan kawasan wisata alam tetap menjadi domain pemerintah pusat. Itu hutan konservasi.
Dan penutupan hutannya bukan berupa hutan primer, KHDPK. Jadi, areal-areal yang menjadi KHDPK itu memang bukan hutan primer. Sebelumnya adalah alih kelola dari yang sebelumnya dikelola oleh perhutani. Jadi bukan hutan primer. Ini penting di lapangan ya. Karena di lapangan banyak sekali yang mengatakan bahwa ini PS kok menjadikan hutan tidak menjadi lebih baik, tidak menjadi produktif. Ya asalnya karena memang perhutanan sosial di KHDPK itu arealnya difokuskan pada area yang tidak produktif lagi. Settingannya memang seperti itu. Jadi ini bisa menjadi pemahaman kita bersama. Dilihat dari aspek regulasinya. Oke, next. PP 23 Pasal 113, Menteri melaksanakan pengolahan KHDPK dan menetapkan kriteria serta standar pengolahannya guna mewujudkan pengolahan hutan lestari. Ini aras tujuan. KHDPK untuk apa sih? Pengolahan hutan lestari. Oke, langsung kita bicara Permen 9 tahun 2021 tentang pengolahan perhutanan sosial. Ini menarik, nanti kan kita kupas di slide berikutnya. Definisi perhutanan sosial adalah sistem pengolahan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan. Pasal 1. Ketika kita bicara sebuah regulasi, kita harus melihat pasal 1, Mas Mbak semuanya. Ini penting, karena di situ ada definisi. Definisi inilah yang nanti kita pegang sampai di akhir. Seperti halnya Anda riset, konsep dasar, teoritiknya, yang kemudian diturunkan menjadi definisi operasional, itu harusnya Anda pegang. Mulai dari bab 1 sampai di bab kesimpulan dan saran. Itu. Seperti halnya dengan demikian regulasi. Definisi ini menjadi penting karena dia akan menjadi pegangan sampai di bagian akhir sebuah regulasi yang seringkali kita lupakan, tapi ini bagian yang sangat penting. Oke, kita lihat. Kita coba baca dari definisi yang panjang itu. Dari definisi yang panjang itu coba kita baca berdasarkan pokok-pokok kalimat, pokok-pokok terminologi dalam sebuah definisi. Oke ya. Perhutanan sosial adalah, saya coba bagi-bagi menjadi 1, 2, 3, 4 bagian. Sistem pengolahan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat. Jadi dia adalah sebuah sistem perhutanan sosial itu. Ada input, ada proses, ada output. Itu sistem. Dia merupakan koreksi dari sistem pengolahan hutan, timber extraction, timber management, forest resource, dan forest ecosystem. Dia sebuah koreksi dari 4 tipe pengolahan hutan seperti itu. Dan kemudian dikoreksilah itu dengan perhutanan sosial. Positioningnya seperti itu. Di mana dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat. Ruangnya di mana? Di hutan negara dan hutan adat. Ruang. Oke. Siapa yang akan melaksanakan? Masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Saya nggak boleh mendapatkan izin persetujuan HKM. Saya bukan masyarakat setempat ketika lokasi itu ada di Gunung Kidul, di Kulon Progo. Saya nggak boleh. Kalau itu persetujuannya HKM, seperti itu. Masyarakat hukum adat dimaksud seperti apa? Karena ada terminologi hutan adat. Yang bisa adalah masyarakat hukum adat yang eksis. Oke. Untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Ini tujuan. Aspek kesejahteraan, aspek ekonomi, keseimbangan lingkungan, aspek ekologi, dan dinamika sosial budaya. Aspek budaya, culture. Bentuknya seperti apa? Hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Dalam satu definisi, konsep pokoknya adalah ini. Dan ini menjadi pegangan kita. Selama ini hanya kita kenal apa? PS adalah salam 5 jari.
hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, Kementerian Kehutanan. Dari mana itu muncul? Ya, dari konsep ini. Sekarang coba kita lihat satu persatu. Hutan desa ada di dalam pasal 1 juga. Hutan desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Saya kemarin barusan uji tentang pengelolaan hutan desa. Siapa yang mengelola? Pemerintah desa. Melalui apa? LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Untuk apa? Kesejahteraan desa. Ini kemudian logika yang dibangun beda nanti dengan yang hutan kemasyarakatan. Kalau yang pertama yang bertanggung jawab, ya pemerintah desa. Yang kedua, hutan kemasyarakatan. Yang selanjutnya disingkat HKM adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Asalnya adalah, ini adalah untuk areal-areal di dalam kawasan hutan yang sudah ada masyarakat melakukan aktivitas keseharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka sudah ada duluan di situ. Untuk kebutuhan hidupnya, itu yang kemudian untuk konteks masyarakat dan areal hutan yang seperti itu, maka dia masuknya ke hutan kemasyarakatan. Kalau kita kenal di Jawa, namanya lahan garapan, istilahnya apa? Andil atau garapan, seperti itu. Jadi satuan pengelolaannya itu adalah andil garapan, satuan pengelolaan terkecilnya. Kalau hutan desa kepada LPHD, maka hutan kemasyarakatan adalah penerima legalitasnya adalah KTH, kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan KTH. Seperti itu. Yang KTH dia melakukan organisasi masyarakat-masyarakat yang memang sudah mengelola suatu kawasan hutan untuk kebutuhan hidupnya. Sebelumnya sudah ada HKM. Beda dengan HD. Oke, hutan tanaman rakyat. Yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Di mana? Hutan produksi. Kalau HD, HKM bisa di HP, bisa di HL. Bisa. Tapi kalau HTR, dia hanya di hutan produksi. Ini asal muasalnya apa? HTR ini adalah dulunya areal-areal yang dulu merupakan bekas areal perusahaan hutan yang sudah habis masa konsesinya atau karena alasan-alasan lain perusahaan hutan itu sudah berhenti beroperasi di area tersebut. Apa yang terjadi? Ketika area itu kemudian tidak ada pengelolanya, ada masyarakat yang masuk. Mereka kemudian melakukan budidaya di situ. Targetnya adalah yang semula hutan produksi ini kembalikan menjadi hutan produksi yang produktif. Hanya kemarin pelakunya adalah perusahaan hutan, yang sekarang pelakunya adalah masyarakat. Gitu. Beda konsep, beda ruh dengan hutan kemasyarakatan, hutan desa, HTR. Oleh karena itu dia hanya fokus di hutan tanaman rakyat. Di hutan produksi. Oke. Hutan adat clear adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Yang ini sudah direkognisi oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah atau pemerintah provinsi. Bukan diusulkan kalau hutan adat, tapi direkognisi, diakui dulu oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, baru kemudian diusulkan ke Menteri Kehutanan. Beda proses dengan HD, HKM sama HTR. Ini kan pengusulan dari masyarakat kalau 1, 2, 3. Hutan adat tidak, dia bukan pengakuan. Oke. Persetujuan Kementerian Kehutanan merupakan kerjasama antara masyarakat dengan pemegang izin untuk pengelolaan bersama dari berbagai pihak secara sukarela, baik itu pemerintah, swasta, maupun lembaga lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas
dan atau pemanfaatan sumber daya alam. Kalau di situ sudah ada BUMN atau perusahaan hutan misalkan yang melakukan aktivitas, ada masyarakat yang ingin kemudian berkolaborasi, mekanismenya dengan persetujuan Kementerian Kehutanan. Kalau yang di 1, 2, 3 sudah tidak ada izinnya, ruang itu. Tapi kalau yang nomor 5 sudah ada izinnya. Nah, mekanisme seperti apa kalau masyarakat ingin berkolaborasi? Dia berkolaborasi dalam bentuk persetujuan kemitraan kehutanan. Artinya di situ sudah ada izinnya. Karena prinsip regulasi adalah tidak boleh ada izin di atas izin. Hanya ada satu izin dalam konsep keruangan di Kementerian Kehutanan. Oke, silakan Mas. Ya, mau tanya Pak, nama saya Yusuf. Mas Yusuf, makasih. Di bagian regulasi UU 41 tentang kehutanan, pasal 29 itu kan disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung hutan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan perhutanan sosial. Nah, itu dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi. Nah, saya melihat dari regulasi selanjutnya tadi yang disebutkan adalah pengelolaan, arah pengelolaannya kalau dari kelompok seperti apa, lembaga seperti apa, kalau hutan koperasi tani hutan atau KTH seperti apa itu kan. Tapi yang perseorangan tidak disebutkan Pak. Kalau perseorangan itu arah kelola atau regulasi pengajuannya dan seperti apa itu bagaimana Pak? Makasih, Anda cermat. Individu bisa mengakses hutan tanaman rakyat, Mas. Bisa. Itu konteksnya bisnis. Sebelumnya apa? Sebelum menjadi HTR kan dia areal oleh perusahaan. Perusahaan yang mengajukan apa? Bisa individu kan? Ini tidak berubah. Individu bisa mengajukan, dan koperasi ya, koperasi itu bisa di hutan tanaman rakyat karena konteksnya adalah bisnis. Bisa Mas. Kalau konteks 2 pemberdayaan, clear. Yang ketiga adalah bisnis untuk kemudian mengembalikan fungsi hutan produksi. Tapi aspek bisnis tetap masuk di situ. Makasih. Silakan, Mas Lanang. Tadi kayaknya mana nih? Ya. Jadi kalau yang saya lihat tentunya perhutanan sosial ini sebagai sebuah cahaya terang selain untuk bisa mensejahterakan masyarakat juga tentunya inline dengan tujuan ekologi melestarikan lingkungan. Sedikit yang saya tahu kalau dulu perhutani pernah ada namanya PHBM. PHBM berubah jadi Kulin KK. Nah, tentunya kan ada sedikit gap pengetahuan antara masyarakat katakanlah dengan perhutani. Oleh karena itu bersama perhutani masyarakat ada penyuluh, pendamping atau fasilitator. Nah, dengan perhutanan sosial ini kan harapannya tetap memajukan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kelestarian pada lingkungan. Nah, nanti siapakah pihak yang akan ditunjuk Pak? Nanti untuk bisa mendampingi atau memfasilitasi masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Karena kalau sebelumnya dengan perhutani mungkin ada pendamping dari perhutani. Lah kalau sekarang dengan PS ini siapa yang akan mendampingi atau memfasilitasi masyarakat itu agar bisa mencapai tujuan? Makasih. IPHPS, Kulin KK dulu yang namanya perhutani. Kemudian areal yang perhutani berubah menjadi KDPK sebagian. Pertanyaan adalah siapa yang kemudian mendampingi masyarakat? Kita pakai logika kenegaraan, logika kepemerintahan kita. Ini 1,2 sekitar kurang lebih itu kemudian dikembalikan ke negara. Kira-kira seperti itu. Negara itu apa? Menteri di level pusat. Level di bawahnya provinsi, ada dinas kehutanan. Di dinas kehutanan provinsi inilah yang kemudian dia bertanggung jawab di dalam pengelolaan PS di KDPK. Organnya apa? Dinas kehutanan provinsi, CDK, cabang dinas kehutanan. Di CDK ini eselon 3 yang di bawah dinas kehutanan provinsi inilah yang kemudian dia akan mendampingi masyarakat di situ.
Yang sebelumnya masyarakat ini didampingi oleh perhutani. Karena apa? Karena arealnya sudah bukan merupakan subjek hukumnya perhutani lagi. Dia sudah melakukan subjek hukum dari negara. Yang kelolanya oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Itu di Jatim, Jabar, Banten, dan mana lagi tadi? Jatim, Jabar, Banten, Jawa Tengah. Oke. DIY oleh siapa? KPH Jogja. Kalau di DIY, CDK. Jadi mas, jawabannya lah CDK. Di situ ada penyuluh, ada petugas-petugas kehutanan yang memang tugas dia adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat. Secara teknis dia akan mendampingi masyarakat di dalam pengajuan usulan legalitas maupun ketika legalitas sudah ada, mereka juga bertugas untuk mendampingi di dalam penataan batas areal kelola dan di dalam pendampingan dan pengesahan RKPS, Rencana Kerja Perhutanan Sosial. Harus ada legalitas dari JDK. Jadi alih kelola dari perhutani sekarang di lapangan kata Pak, dari perhutani ke JDK. Gitu Mas Lana. Baik, Ya. makasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih teman-teman, diskusi yang sangat menarik ya. Nah, sekarang penugasan ya. Penugasan dikumpulkan minggu depan. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan HKM, hutan kemasyarakatan, HTR, hutan desa, kemitraan, dan hutan adat. Berikan contoh deskripsi pengelolaan HKM di Kulon Progo dan di Gunung Kidul yang dekat dengan kita aja. Oke. Deskripsi ini meliputi bagaimana dasar legalitas. Pemegang persetujuan HKM-nya siapa? KTH siapa? Berapa orang yang menjadi anggota KTH? Berapa luasan garapan masing-masing anggota KTH? Proporsi laki dan perempuan seperti apa? Bagaimana rencana kerja KTH-nya? Baik itu kelola kawasan, kelola usaha, dan kelola lembaga. Anda bisa menggunakan dokumen RKPS mereka. Atau jika dokumen RKPS belum disusun, Anda melihat perencanaan yang ada di KTH. Anda bisa melakukan observasi, Anda bisa melakukan wawancara, Anda bisa melakukan studi dokumentasi. Dan kemudian berdasarkan deskripsi tersebut, berikan analisa menurut pendapat Anda, mengapa program kehutanan sosial tersebut diyakini dapat mengentaskan kemiskinan penduduk di pedesaan dan dapat mewujudkan terbentuknya suatu tegakan hutan. Clear penugasan ya? Silahkan nanti Anda ke lapangan dalam seminggu ini sambil jalan gitu untuk mendalami tentang perhutanan sosial. Sehingga harapan kita adalah di tingkat tapak, tadi kita bicara secara teoretik, di tingkat tapak, mahasiswa mampu membedakan pengertian HA, HKM, hutan desa, HTR, dan Kementerian Kehutanan, dan bagaimana pengelolaan hutan kemasyarakatan di tingkat tapak. Ambil salah satu. Sehingga pengetahuan kita bisa mendalam, sehingga aspek sekali lagi, ontologi, epistemologi, aksiologi, itu kemudian bisa kita kuasai sepenuhnya di dalam konsep perhutanan sosial. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.